Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Iya, Iya, bagaimana kabarnya Bu. kalian semua? Baik, Bu. Sehat, Bu. Tadi Ibu dengar ada kabar katanya Tika lagi sakit ya? Puji Tuhan udah baik kan, Bu? Habis minum obat sama tidur. Baik, yang lain baik-baik ya. Semoga kita semua sehat. Terus kalian sudah siap memberikan perhatian penuh pada pertemuan hari ini. Dan juga semoga jaringan kalian baik-baik. Kalau misalnya dari awal hingga akhir pertemuan kalian sempat keluar atau terkendala, kalian bisa melihat rekaman Ibu ini kan ya. Jadi jangan sampailah kalian ketinggalan. Topik ini ada 3 materi, yaitu persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, dan laporan keuangan. Tapi pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas di persamaan dasar akuntansi dan di analisis transaksi. Nah, agenda pembelajaran di mana kalian sudah membuka doa secara mandiri, dilanjutkan dengan absensi, yaitu menuliskan secara singkat salah satu prinsip dasar akuntansi yang dikirimkan pada WhatsApp group. Nah, ini sudah kalian tuliskan dan terima kasih kalian sudah melakukan absensi dengan sangat tepat waktu. Kalau kalian pasti ingat lah ya, prinsip akuntansi ini adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, Ibu mau mengingatkan kalau prinsip akuntansi ini merupakan konsep dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan atau proses akuntansi yang ada. Nah, salah satu contoh kegiatan akuntansi yang akan kita sering jumpai itu adalah pembuatan dan penyusunan laporan keuangan pada perusahaan. Makanya itu kita kemarin belajar prinsip dan Ibu harapkan kalian memahami. Jangan dilupakan karena itu sebagai konsep dasar untuk kita melakukan kegiatan di pertemuan selanjutnya. Setelah kalian melakukan absensi, Ibu minta kalian mengerjakan pretest dalam waktu 5 menit. Nah, ada 5 soal. Bagaimana Sarah? Apakah bisa Sarah mengerjakannya? Bisa, Bu. Nah, oke, mari kita sekarang lanjut masuk langsung ke materi hari ini, persamaan dasar akuntansi dan analisis transaksinya. Oke, adapun tujuan pembelajaran, yang pertama diharapkan kalian bisa mendefinisikan persamaan dasar akuntansi, lalu mengelompokkan akun persamaan dasar akuntansi, dan menganalisis transaksi keuangan perusahaan, lalu mengelompokkan akun ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua ini telah kalian lakukan ya dengan melakukan kegiatan studi literatur. Ibu harap kalian sudah membaca buku ini dan link tersebut. Kalau misalnya kalian belum selesai baca, boleh setelah kelas ini dibaca. Secara garis besar, pada buku dan link tersebut memberikan kalian informasi tentang penggolongan akun pada akuntansi. Ibu mau tanya dua dulu. 2 akun, apa saja itu kepada Indra, ya. Halo Indra, apakah Indra ada? Halo, Bu. Oke, iya Indra. Jadi itu kan ada penggolongan akunnya ada 5 kan, Indra? Pingin kamu sebutkan 2. Kalau misalnya akun tersebut ada kelompoknya lagi juga boleh kasih tahu ke Ibu. Silakan Indra. Tadi yang saya baca sih, Bu. 2 aja kan, Bu? Yang Iya, saya paling ingat itu adalah harta dan juga beban. Oke. Nanti di situ ada penggolongannya lagi. Apa aja penggolongannya? Di harta atau di beban, Indra? Di harta itu ada kas, ada piutang dan lain-lain. Kalau di beban itu ada beban apa? Beban lain-lain, Bu. Ada beban usaha. Iya. Ada lagi beban, lupa Bu, apa lagi? Oke. Ya, terima kasih Indra. Ya, jadi ini yang telah disebutkan 5 akun, yaitu ada harta atau aktiva, lalu ada kewajiban atau utang, ada modal atau ekuitas, ada pendapatan, dan ada beban. Nah, ini akan menjadi pengantar kita untuk memasuki di persamaan dasar akuntansi. Nah, kira-kira kelima akun ini apakah ada hubungannya? Atau mereka sendiri-sendiri kah? Kita akan bahas satu-satu dari harta atau aktiva. Ibu akan memberikan pertanyaan. Kira-kira apa yang diperlukan perusahaan untuk melakukan kegiatan? Ada, Bu. Mungkin perusahaan. Maaf Sarah, putus-putus. Boleh diulangi? Harus depannya. Ya. Gimana Sarah, putus-putus? Oke, yang lain coba. Saya, Bu. Oke, silakan. Apa? Ada manusia, Bu.
Oke, ada sumber daya manusianya ya. Oke, terima kasih Gaby. Ngapain, Mesin, Bu? Bu. Kenapa? Mesin. Mesin? Ya, oke, mesin. Sip. Oke, kalian sudah bisa ya menjawab ada uang, sumber daya manusia, ada mesin, ada juga gedung ya. Maksud tadi Ibu yang ini gedung, terus ada peralatan, perlengkapan. Nah, ini kan yang diperlukan perusahaan untuk melakukan. Jadi, apapun yang diperlukan perusahaan untuk melakukan kegiatan itu disebut dengan aset. Ya, apa itu aset? Nah, kalau di mind map ini ditulis itu harta atau aktiva, tapi kalau dalam bahasa akuntansi itu disebut aset. Nah, kita samakan semua, kita bilang aset, ya. Coba boleh katakan bersama-sama sekali lagi semuanya. 1, 2, 3. Apapun yang diperlukan perusahaan yang diperlukan perusahaan disebut aset. Baik, terima kasih semuanya. Nah, ada juga nih pengertian lain dari aset, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam kelancaran aktivitas produksi, konsumsi, dan pertukaran uang. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi yang muncul. Dari mana aset ini berasal? Nah, aset ini itu bisa berasal dari dua. Yang pertama, aset itu bisa bersumber dari dana pemilik itu sendiri, atau yang disebut dengan modal atau ekuitas. Nah, ada kalanya nih, perusahaan itu membutuhkan dana dari pihak ketiga. Nah, kira-kira Jordan mengerti nggak maksud dari pihak ketiga itu apa? Pihak di luar perusahaan nggak sih, Bu? Oke, contohnya apa, Jordan? Kayak investor atau kreditor gitu ya, Bu? Oke, dari bank, seperti itu ya. Terima kasih, Jordan. Iya, Ibu ulangi lagi, ada kalanya perusahaan ini membutuhkan dana dari pihak ketiga. Contohnya bank. Kalau kita meminjam uang, berarti itu harus dikembalikan. Nah, itu disebut dengan kewajiban atau utang. Nah, kalau di sini di mind map, Ibu bisa secara singkat ya, kalau kewajiban atau utang atau liabilitas itu adalah klaim atas aset tertentu. Sedangkan kalau modal atau ekuitas adalah klaim pemilik atas semua aset yang ada di perusahaan. Nah, dari penjelasan tadi antara aset, liabilitas, dan ekuitas, apakah kita bisa buat persamaan? Bisa buat persamaan. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian pernah minum ale-ale? Pernah, Bu. Nah, rasanya gimana? Enak ya? Enak. Manis asam. Oke, manis asam ya, walaupun ini rasa jeruk, tapi ini kita nggak boleh ya, kita nggak boleh minum setiap hari ya, jangan sampai sering. Ini Ibu tidak di endorse sama ale-ale. Cuma ini siapa tahu karena ini kita pernah minum, pernah lihat, pernah dengar, ini bisa kalian jadi bahan untuk kalian mengingat ya akan persamaan yang pertama, yaitu ale. A sama dengan L plus E, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, persamaan pertama ini akan menjadi dasar pencatatan kegiatan akuntansi untuk pembukuan selanjutnya. Jadi boleh kalian tulis di buku catatan, atau kalau kalian notes di laptop atau handphone, silakan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ke Arkian. Apakah ada Arkian? Oke. Ibu mau bertanya, kenapa liabilitas ini termasuk aset? Karena di situ ada harta atau pendapatan dari perusahaan, Bu. Karena ada sedangkan liabilitas itu kan adalah kewajiban Arkian atau utang. Kenapa kamu bisa sambung ke pendapatan? Liabilitas. Ya, gimana Arkian? Maaf Arkian, suaranya kecil. Apakah di anak-anak juga suara Arkian kurang terdengar dengan jelas ya? Oke, baik Arkian. Mungkin jaringan, ya oke, nggak apa-apa. Tapi terima kasih Arkian sudah menjawab. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan anak-anak, kenapa liabilitas ini termasuk jadi bagian dari aset? Kenapa? Padahal kan dia utang. Nah, karena ini utang ini, kewajiban ini, itu digunakan tetap untuk membantu kegiatan perusahaan. Kecuali utangnya itu untuk ya keperluan pemilik tersebut, misalnya bayar kontrakan rumah, ya itu nggak masuk ke pencatatan, tidak akan masuk ke pencatatan di perusahaan tersebut ya. Nah, terus ini ada pendapatan dengan beban. Nah, kira-kira nih apa nih nyambungnya? Oke, Ibu akan lanjut ceritanya. Nah, begitu perusahaan sudah berjalan, pasti perusahaan itu mendapatkan hasil atau pendapatan.
atas dari penjualannya ini, ya. Atau dalam akuntansi bisa dibilang revenue. Nah, pendapatan ini nantinya akan ditanyakan tambahan aset yang diperoleh dari pendapatan tadi akan kita kategorikan sumbernya dari mana. Oke, sumber tambahan dari pendapatan yang tidak harus dikembalikan kepada pihak lain pada periode berikutnya masuk sebagai ekuitas. Masuk sebagai apa, anak-anak? Ekuitas, Bu. Ekuitas, Bu. Ya, terima kasih. Masuk sebagai ekuitas. Perhatikan baik-baik. Nah, pada saat perusahaan itu mendapatkan pendapatan, dia pasti perusahaan itu harus mengeluarkan biaya beban atau expense. Contohnya, biaya untuk membayar listrik, membayar air, membayar telepon, dan tadi Indra juga bilang beban lain-lainnya. Ya. Nah, munculnya beban ini akan mengurangi atau menambah ekuitas. Ayo, adanya beban akan mengurangi atau menambah ekuitas. Mengurangi, Bu. Oke, mengurangi. Yang lain setuju kan mengurangi? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Kalau tadi Setuju, Bu. kalau tadi pendapatan dia akan menambah ekuitas. Kalau beban ini betul, dia akan mengurangi ekuitas. Nah, persamaan yang pertama tadi kita bisa kembangkan ke persamaan kedua, persamaan selanjutnya. Ale di mana aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas ditambah dengan pendapatan. Kemudian kita masuk ke persamaan yang ketiga. Ale di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Ya. Catat anak-anak, sudah ada 3 persamaan. Nah, persamaan kedua dan persamaan ketiga ini merupakan perkembangan dari persamaan yang pertama. Dari mind map ini, oke, tadi kalian sambil mencatat ya, Ibu lanjut. Nah, kira-kira dari mind map ini kalau bisa Ibu coret-coretkan di papan tulis ya. Nah, seperti ini. Dari Ale ini ya, Ale ingat sama dengan aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah dengan modal atau ekuitas. Di mana modal atau ekuitas adalah penambahan dari pendapatan dikurangi beban. Nah, ini sudah ada persamaan pertama di sini. Terus persamaan kedua sampai sini, persamaan ketiga di sini. Ya, makanya kalian ingat aja Ale. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Oke, ini siapa? Gaby, Bu. Oke, silakan Gaby. Terus saya mau bertanya, Bu, mengapa utang atau kewajiban dikerjakan terlebih dahulu daripada ekuitas? Ya, terima kasih Gaby. Pertanyaan yang bagus ya. Kenapa si liabilitas ini ditulis dahulu dari ekuitas? Sebenarnya kalau dalam perhitungan matematika, kalau misalnya kita mau tulis ekuitas, mau hitung ekuitas terlebih dahulu ditambah dengan liabilitas, sebenarnya bisa-bisa aja, karena kan dia posisinya penjumlahan, kecuali pengurangan, berbeda. Nah, tapi kalau lihat dari rumus dan memang dalam nanti kolom persamaan dasar akuntansi, ya kalau kita langsung nanti kerjakan, itu karena kreditur atau orang yang memberikan pinjaman itu mempunyai hak yang harus didahulukan daripada pemilik perusahaan terhadap kekayaan perusahaan. Nah, kalau si perusahaan ini mengalami risiko kerugian. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya Ibu kasih gambaran. Nah, Gaby pada hari ini diberikan bekal oleh orang tuanya dan diberikan tambahan uang jajan. Tapi kemarin Gaby punya utang di kantin sekolah. Ya, utang karena beli jajan. Nah, uang yang diberikan Gaby dari orang tua ini seharusnya digunakan apakah Gaby akan jajan pada hari ini atau membayar jajanan kemarin? Bayar jajanan kemarin, Bu. Iya, betul. Itu adalah hal yang diprioritaskan utama karena Gaby punya tanggungan ya membayar utang. Seperti itu Gaby, apakah mengerti? Ya, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Gaby. Sepertinya semuanya ya sudah lagi proses memahami ya. Nah, sambil itu Ibu akan lanjut. Nah, suatu saat pemilik ini melakukan transaksi, tapi untuk keperluan pribadi. Nah, itu akan disebut sebagai privé. Dengan adanya privé, ini akan mengurangi ekuitas. Jadi dari persamaan ketiga, kita bisa kembangkan menjadi
persamaan keempat. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana ekuitas ini dari pendapatan dikurangi beban dikurangi private. Ya, anak-anak bisa tambah ya, tambahkan persamaan keempat dikurangi private. Oke, nah dari penjelasan ini berarti kira-kira kita sudah membahas 4 pertanyaan pretest. Nah, Ibu juga mau ingatkan dari persamaan dasar akuntansi ini diperlukan keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan. Kalau dari mind map ini, sisi kiri ini adalah si aset, sisi kanan ini ada kewajiban dan ekuitas. Sekarang kita akan lanjut ke analisis transaksi. Kalau misalnya ada yang kalian kurang mengerti, langsung boleh tanyakan ke Ibu. Ya, kita pelan-pelan. Nah, di analisis transaksi ini, Ibu harap kalian tetap memberikan perhatian yang penuh, tetap fokus, teliti, karena ini sudah mulai masuk ke soal-soal. Kalau pertemuan-pertemuan kemarin kan masih banyak materi, teori. Kalau ini banyak soal. Sekarang kita langsung coba untuk menganalisis pengaruh adanya transaksi terhadap ketiga akun dalam persamaan dasar akuntansinya. Ini perusahaan Imbang, punya Nyonya Eteng, dia bergerak di bidang jasa konsultan. Dimulai operasi tanggal 29 Mei 2013. Oke, transaksi pertama ini, Nyonya Eteng dia mendirikan sebuah perusahaan dengan menyetorkan uang pribadinya sebagai modal. Dari kegiatan ini, ya perhatikan, baca baik-baik, pelan-pelan. Dari kegiatan ini berarti, ya adanya apa? Adanya penambahan modal tentunya. Kalau di sisi kanan, udah jelas ada penambahan modal. Tadi Ibu bilang harus ada kesinambungan atau keseimbangan antara sisi kanan dan sisi kiri. Kalau sisi kanan ada bertambah modal, lalu di sisi kiri ada apa, anak-anak? Di sisi kiri juga harus ada, yaitu dia masuk ke pertambahan kas. Kok kas, Bu? Kan tadi kita belajar ada aset. Nah, tadi kalian juga seharusnya kalau baca ada kegiatan literatur ya, aset itu ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan. Jadi bukan hanya judulnya aset, tidak. Utang pun atau liabilitas juga judulnya bukan cuma kolomnya nggak cuma liabilitas atau utang. Jadi kita udah tahu di sisi kiri ada penambahan pada kas, di sisi kanan ada penambahan pada modal. Nah, kita buat kolomnya seperti ini. Lalu kita sekarang masukkan sebesar berapa? Sebesar 5 juta. 5 juta pada kas dan 5 juta, dan ada juga modal bertambah menjadi 5 juta. Kalau dijumlahkan sisi kiri 5 juta dan di sisi kanan 5 juta. Seimbang tidak anak-anak? Seimbang, Bu. Sudah seimbang. Baik. Oke, pelan-pelan ya. Sekarang kita lanjut ke transaksi kedua. Nah, transaksi kedua ini Nyonya Eteng mengajukan pinjaman dari Bank BRI sebesar 10 juta. Kalau pinjaman berarti ini apa? Apakah dia modal? Apakah dia aset, ekuitas, atau liabilitas? Kalau pinjaman berarti liabilitas, utang, kewajiban, suatu kewajiban yang nanti harus dibayarkan. Pinjaman bank ini akan bertambah pada sisi kas, bertambah 10 juta, dan bertambah di sisi kanan, di sebelah kanan, yaitu utang, sebesar 10 juta. Ya. Jadi, kok tiba-tiba ada kolom utang, Bu? Ya tadi, persamaan dasar akuntansi yang pertama, kan ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Seperti itu. Selanjutnya kita akan tambahkan kas dari transaksi pertama dan transaksi kedua. 5 juta ditambah dengan 10 juta, hasilnya 15 juta. Terus di sisi kanan kita harus jumlahkan utang 10 juta, modal atau ekuitas 5 juta. 10 juta tambah 5 juta berapa? 15 juta. Jadi di sisi kiri kas 15 juta, di sisi kanan liabilitas tambah ekuitas 15 juta. Sudah seimbang belum anak-anak? Seimbang. Sudah, Bu. Oke, ya baik. Sekarang, nah, Ibu mau bertanya nih ke Sarah. Halo Sarah. Halo, Bu. Ya, nah kenapa di kas pada sisi kas ini dia bertambah bukan berkurang? Padahal ini kan mengajukan pinjaman. Karena kalau perusahaannya karena kalau Nyonya Etengnya dia minjam ke bank, otomatis kalau kita minjam kan, Bu, kita dapat uang gitu kan. Jadi Iya. uang itu termasuk ke dalam kas. Oke, good.
Terima kasih, Sarah. Iya, itu tadi pertanyaan yang Ibu tanyakan, ajukan ke Arkian. Kenapa liabilitas termasuk aset? Nah, berarti Sarah juga ya bagus memperhatikan. Karena ini digunakan untuk keperluan perusahaan. Nah, suatu saat di transaksi selanjutnya, si Nyonya Eteng ini membayar utang dari transaksi kedua. Nah, nanti dia akan mengurangi sisi kas, dan dia akan mengurangi sisi utang. Ibu mau ingatkan ke kalian, dalam analisis harus memperhatikan apa itu kegiatannya, lalu urutan transaksinya. Kalau kegiatan, misalnya kegiatannya dia mengajukan pinjaman, ya berarti dia akan mengaruhi sisi kiri kas, lalu sisi kanan utang. Bertambahkah atau berkurang? Yaitu perlunya analisis yang baik, harus dibaca hati-hati. Terus urutan transaksinya, kalau ini kan Ibu baru tulis transaksi 1 dan transaksi 2. Nah, diurutkan. Tapi nanti kalau ada tanggal, kalian tulis tanggalnya. Kenapa sih harus semuanya terurut, semuanya harus perhatikan kegiatan. Nah, dari tabel-tabel ini itu menunjukkan adanya keseimbangan. Tadi kalian sama-sama yakin ini udah seimbang. Ya, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Bila terjadi ketidakseimbangan pada kolom persamaan dasar akuntansi, itu kemungkinan karena kalian itu kurang teliti, atau kesalahan saat memasukkan angka, atau adanya pihak yang kurang bertanggung jawab, dia melakukan pencurian atau penyalahgunaan uang pada perusahaan. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, Ibu harap kalian bisa terjadinya keteraturan, ya. Nah, selanjutnya, untuk semakin memperdalam bahasan ini, Ibu minta kalian diskusi dalam kelompok. Ya, kalian sudah berdiskusi. Baik, cukupkah waktunya berdiskusi atau kurang? Cukup, Bu. Cukup, ya, kalian sudah pegang soalnya kan? Sudah. Sudah, oke. Kelompok pertama itu Ibu minta perwakilannya dari Indra. Ya, silakan Indra. Soalnya itu yang pada tanggal 1 Oktober 2021, pada saat pendirian perusahaannya, Tuan Erlangga menyerahkan uang tunai ke perusahaan sebesar 300 juta rupiah sebagai setoran modalnya. Oke, ya. Ini sama seperti tadi yang kita sama-sama bahas di kelas, Indra. Ada sebagai setoran modal 300 juta. Berarti berpengaruh pada sisi apa? Aset dan juga ekuitas. Kas dan juga ekuitas. Ya, kalau di kas berapa? 300 juta. Modal juga bertambah 300 juta, Bu. Ya, ini Ibu tulis 300.000. Ya, soalnya 300 juta, tapi di sini Ibu sudah jelaskan dalam ribuan. Ya, dalam ribuan. Oke, jangan lupa, kalau di kolom persamaan dasar akuntansi, nanti ada bagian transaksi. Ini Excel Ibu kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Terima kasih. Nah, kalau di bagian ini, transaksi, ini kan tahun 2021. Terus, seharusnya ada bulannya ini, 2021 bulan Oktober. Ya, Oktober. Terus, di sini ada tanggal 1. Tanggal 1 di mana mempengaruhi kas 300 juta dan di ekuitas 300 juta. Oke, kalau dijumlahkan berarti jadi berapa? 300 juta. Ya, tapi kalau dari Excel ini 300.000. Nah, di sisi sini, di sisi kanan sama 300.000. Udah seimbang belum, Indra? Bang, Bu. Oke, terima kasih Indra dan kelompok. Selanjutnya pertanyaan kedua, boleh tolong Gaby? Itu masuknya ke akun kas, terus yang sebelah kanannya itu masuk ke pendapatan, Bu. Masuk ke kas. Sebesar berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta, Bu. Oke, tapi kalau ini Ibu maaf, salah ini, nolnya. Kalau dalam ribuan rupiah berarti 100.000, terus di pendapatan ya. Oke, maaf ini sepertinya kurang kolomnya. Jadi tadi di kas sama di pendapatan. Oke, terima kasih Gaby dan kelompok atas jawabannya. Terima kasih anak-anak sudah melakukan diskusi. Kita sudah selesai bertemu secara sinkronus. Nah, sebagai penutup, kalian silakan respon di WhatsApp group. Nah, kemudian ada tugas. Nah, tugasnya adalah soal analisis transaksi keuangan ini. Soalnya ada 9 dan bersyukurnya 2 soal itu sudah dibahas tadi waktu kalian diskusi. Nah, soalnya sudah ada di
file Teams dan juga form yang tadi Ibu tunjukkan Excel-nya itu juga sudah ada di Teams. Seperti itu ya. Terima kasih untuk anak-anak hari ini. Ibu sangat sukacita kalian bisa mengikutinya dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu minta kesediaan Jordan untuk menutup dalam doa. Sekalian doakan untuk teman kita ya, Tika tadi sempat ada sakit. Silakan Jordan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, segala berkat anugerah-Mu, kami telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Kami juga mau berdoa untuk teman kami yang Tika yang sedang sakit ya Tuhan, supaya Engkau berkati dia, Engkau sembuhkan dia ya Tuhan, berikan penghiburan ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang selalu tinggikan bermuliakan. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Jordan buat doanya. Sampai jumpa semuanya di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat ya, buat Tika juga sehat-sehat.